Lagi na, bosku. Halo semuanya, selamat datang di channel Sisi Lain. Kali ini kita akan membahas tentang 6 kejadian banjir paling parah yang pernah terjadi di dunia. Bayangin guys, air yang biasanya tenang dan bikin rileks, tiba-tiba jadi ganas dan ngerusak semuanya. Dari Cina sampai Belanda, dari abad ke-16 sampai abad ke-21, kita akan menjelajahi cerita-cerita tragis di balik bencana alam ini. Gimana banjir bisa terjadi? Seberapa besar dampaknya bagi manusia? Siap-siap untuk video yang penuh informasi dan sedikit bikin merinding. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke guys, kita mulai dari yang pertama, yaitu banjir Sungai Kuning di Cina pada tahun 1931. Kalian tahu nggak sih, kalau sungai ini dijuluki Sungai Ibu di Cina? Sayangnya, ibu yang satu ini bisa marah besar dan ngeluarin amarahnya lewat banjir bandang. Nah, di tahun 1931, Sungai Kuning ini meluap dengan dahsyat. Coba bayangin, hujan deras yang nggak berhenti-henti selama berminggu-minggu, bikin sungai ini meluap dan menenggelamkan area seluas 50.000 km persegi. Itu luas banget guys, lebih besar dari luas negara Belanda. Dampaknya? Jelas, bencana ini dijelas salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Bayangin guys, diperkirakan 1-4 juta orang meninggal akibat banjir ini. Bisa kebayang nggak sih, gimana mencekamnya situasi saat itu? Banyak korban yang terseret arus, tenggelam, atau meninggal karena kelaparan dan penyakit setelah banjir surut. Rumah-rumah hancur, lahan pertanian rusak parah, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Gila, ngebayanginnya aja udah ngeri banget ya. Banjir Sungai Kuning Sidimnatsgigu 1 ini jadi pengingat buat kita semua tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih menghargai alam dan menjaga lingkungan. Lanjut ke bencana banjir selanjutnya, masih di China guys. Kali ini kita bergeser ke Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Cina pada tahun 1935. Sungai Yangtze ini punya peran penting banget bagi masyarakat Cina guys. Tapi, di tahun 1935, Sungai Yangtze berubah jadi monster menakutkan. Hujan deras berbulan-bulan bikin sungai ini meluap dahsyat. Air bah menghantam pemukiman, persawahan, dan kota-kota. Diperkirakan sekitar 145.000 orang meninggal dunia. Banjir ini juga bikin kerusakan infrastruktur yang parah banget. Jembatan-jembatan runtuh, tanggul-tanggul jebol, dan jalur transportasi terputus. Banjir Sungai Yangtze Sidimnatsgigu ini jadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sekarang kita pindah ke benua Eropa guys, tepatnya ke Belanda. Negara kincir angin ini ternyata punya sejarah kelam dengan bencana banjir loh. Salah satu yang paling parah adalah banjir Saint Felix yang terjadi pada tahun 1930. Kebayang nggak sih guys, di abad ke-16, teknologi dan sistem peringatan dini bencana masih sangat terbatas. Nah, pada tanggal 5 November 1930, badai hebat menghantam pesisir Belanda. Air laut pasang tinggi dan gelombang besar menghantam tanggul-tanggul yang melindungi daratan rendah Belanda. Tragis banget guys, tanggul-tanggul itu jebol di banyak titik. Air laut langsung membanjiri kota-kota, desa-desa dan lahan pertanian di sekitarnya. Bayangin, lebih dari 40 desa lenyap di telan air laut. Ribuan orang terjebak di rumah mereka, tersapu ombak, atau tenggelam di tengah laut. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia akibat banjir Saint Felix ini. Bisa dibilang, ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Belanda. Banjir Saint Felix ini jadi pengingat buat kita semua tentang betapa pentingnya membangun infrastruktur yang kuat dan tahan bencana. Belanda, dengan sejarah panjangnya melawan banjir, akhirnya membangun sistem tanggul dan kanal yang canggih untuk melindungi negaranya dari ancaman air laut. Kita kembali lagi ke China,
guys, ke Sungai Kuning yang tadi udah kita bahas di awal. Ternyata sungai ini bukan cuma sekali aja ngamuk dan bikin banjir besar. Pada tahun 1922, Sungai Kuning kembali meluap dan menyebabkan banjir dahsyat yang menewaskan ratusan ribu orang. Bayangin guys, hujan deras yang gak berhenti selama berminggu-minggu bikin Sungai Kuning meluap dan menghancurkan tanggul-tanggul di dekat kota Zhengzhou. Air bah langsung menenggelamkan area seluas ribuan kilometer persegi, menghancurkan rumah, sawah, dan infrastruktur di sekitarnya. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal guys. Mereka terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, hidup di tenda-tenda darurat, atau bahkan di atas perahu. Kelaparan dan penyakit pun menyebar dengan cepat di pengungsian, menambah jumlah korban jiwa. Diperkirakan guys, sekitar 900.000 hingga 2 juta orang meninggal dunia akibat banjir Sungai Kuning tahun 1922 ini. Bisa dibilang ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Cina, bahkan dunia. Banjir ini jadi pukulan telak bagi dinasti Qing yang saat itu berkuasa di Cina. Pemerintah dianggap lamban dalam menangani bencana dan membantu para korban. Akibatnya, muncul banyak kritik dan pemberontakan rakyat yang semakin melemahkan kekuasaan dinasti Qing. Selanjutnya, kita pindah ke Asia Selatan guys, tepatnya ke Bangladesh. Negara yang terletak di delta Sungai Gangga dan Brahmaputra ini memang rawan banget dilanda bencana banjir. Salah satu banjir terparah yang pernah melanda Bangladesh adalah banjir Bhola tahun 1970. Pada tanggal 12 November 1970, siklon tropis dahsyat menghantam wilayah pesisir Bangladesh. Bayangin guys, badai dengan kecepatan angin mencapai 185 km per jam. Ini menimbulkan gelombang badai setinggi 9 meter yang menyapu bersih pulau-pulau kecil dan daerah pesisir Bangladesh. Air laut yang pasang tinggi ditambah curah hujan yang ekstrem bikin Sungai Gangga dan Brahmaputra meluap. Akibatnya, sebagian besar wilayah Bangladesh terendam banjir. Bayangin guys, lebih dari 10 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan sekitar 500.000 orang meninggal dunia akibat banjir ini. Banjir bola ini nggak cuma jadi bencana alam guys, tapi juga jadi bencana kemanusiaan. Kelaparan, penyakit, dan kekurangan air bersih merajalela di pengungsian. Bantuan internasional pun lambat datang karena akses ke daerah terdampak yang sulit. Tragedi kemanusiaan ini akhirnya menyita perhatian dunia internasional. Banyak negara dan organisasi kemanusiaan yang kemudian memberikan bantuan kepada Bangladesh untuk membantu proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Terakhir, kita bergeser ke Pakistan guys, negara tetangga India yang juga rawan dilanda bencana banjir. Pada tahun 2010, Sungai Indus, sungai terpanjang di Pakistan, meluap dan menyebabkan banjir besar yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pakistan. Banjir ini dipicu oleh hujan monsun yang luar biasa derasnya di hulu Sungai Indus. Air sungai meluap dan menghancurkan tanggul-tanggul di banyak titik. Akibatnya area seluas ribuan kilometer persegi terendam banjir. Bayangin guys, luasnya mencapai 20% dari luas total wilayah Pakistan. Lebih dari 20 juta orang terdampak banjir ini guys. Sekitar 2.000 orang meninggal dunia dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah hancur, lahan pertanian rusak parah, dan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi rusak berat. Banjir Sungai Indus 2010 ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Pakistan. Pemerintah Pakistan memperkirakan kerugian akibat banjir ini mencapai lebih dari 43 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, jumlah yang fantastis ya. Banjir ini juga memicu krisis kemanusiaan di Pakistan. Kelaparan, penyakit, dan kekurangan air bersih mengancam jiwa jutaan orang. Bantuan internasional pun mengalir ke Pakistan untuk membantu para korban dan mempercepat proses pemulihan. Nah, itu dia guys, 6 kejadian banjir paling parah yang pernah terjadi di dunia. Sungguh mengerikan ya, melihat bagaimana alam yang biasanya kita nikmati keindahannya, bisa berubah menjadi bencana yang begitu dahsyat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya menjaga alam, dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga tahu betapa pentingnya menjaga lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.